yang akan menjelaskan tentang mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam subtema anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Miftah Alfa Fadilah, MPM 0143. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Fatin Raisa, saya mahasiswa semester 2 PGSD Unima. Apa itu korupsi dan anti korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kegiatan pribadi atau orang lain. Sedangkan anti korupsi adalah semua tindakan, perkataan, dan perbuatan yang menentang korupsi atau segala macam bentuknya. Apa sih hukuman korupsi? Pasal 2 UU Tipikator menyebutkan hukuman penjara bagi koruptor paling sedikit adalah 4 tahun penjara. Maksimal hukuman penjara bagi koruptor adalah 20 tahun. Selain itu, UU Tipikator mengatur denda bagi koruptor paling kecil 200 juta dan denda paling besar adalah 1 miliar. Tindak pidana korupsi juga diatur dalam 12 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Di slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Nah, di sini menurut Jack Bolenchgon, faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi korupsi ini ada yang dari segi internal dan ada yang dari segi eksternal. Kalau dari segi internal bisa seperti dorongan keluarga, terus keserakahan. Sebenarnya kan tindak korupsi ini dilakukan oleh orang yang tingkat integritasnya rendah atau tingkat asli dasar manusia itu yang rakus atau tamak. Jadi faktor penyebab korupsi ini bisa terjadi tidak hanya faktor internal karena rakus atau tamaknya saja, tapi juga dorongan dari faktor eksternal seperti misal atasannya atau bawahannya atau ada unsur politik yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada faktor organisasi yang membuat dia berkesempatan untuk melakukan suatu tindak korupsi, dan mungkin juga didesak kebutuhan juga, tidak hanya ada kesempatan namun mencari cara agar mendapatkan kesempatan karena didesak oleh kebutuhan, entah itu kebutuhan ekonomi, politik tadi, atau organisasi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide yang keempat, yaitu tentang dampak dari tindakan korupsi ini. Setelah kita mengetahui faktornya, dampak apa sih yang akan terjadi ketika seseorang ini beramai-ramai melakukan korupsi ya? Salah satunya yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini jelas sangat mungkin terjadi karena yang dikorupsi oleh para pejabat itu tidak dalam skala kecil, namun kalau ketika kita membahas tentang uang yang menyangkut kehidupan masyarakat seluruh bangsa Indonesia, pastilah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung di suatu negara tersebut. Kemudian ada menurunnya investasi, karena investasi ini bisa hanya mungkin dapat mampu atau bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya, yang dia melakukan yang kaya, dan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi itu sangat mungkin terjadi tentang menurunnya investasi ini, karena investasi ini mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya dan mencari kekayaan lagi dengan cara korupsi, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada meningkatnya kemiskinan. Nah, ini sangat jelas sekali terjadi dan dapat dirasakan oleh masyarakat langsung, karena korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tingkat kelas kakap ini hanya tidak berjuta-juta namun sampai bertriliunan, yang semestinya uang tersebut dapat dialokasikan untuk dana membantu membangun masyarakat agar lebih makmur kehidupannya. Kemudian meningkatnya kemiskinan ini juga diikut sertai dengan menurunnya tingkat kebahagiaan di masyarakat. Nah, karena masyarakat merasa tidak mempercayai, kenapa wakil rakyat yang seharusnya dapat dipercaya namun malah mengkhianati
masyarakat, maka sehingga membuat masyarakat yang kesulitan semakin menjadi sulit, maka tingkat stres atau tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat ya dapat dilihat sendiri. Jadinya ketika kita ingin mengatur sebuah masyarakat agar hidupnya damai, berkecukupan, makmur, namun para wakil atau yang memegang kekuasaan menyelewengkan kewajibannya, maka ya yang akan terjadi, negara ini sulit untuk berkembang. Masuk di slide yang terakhir. Nah, ini ada beberapa cara agar kita dapat berperilaku untuk mencegah anti korupsi. Yang pertama yaitu melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi selesaikanlah dahulu apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Kalian mahasiswa butuhnya belajar, mengerjakan tugas, ya kerjakanlah. Kalian para pejabat yang memiliki kewenangan, ya selesaikanlah tugas-tugas kalian dahulu, baru kalian akan mendapat hak-hak kalian. Jadi agar untuk menghindari tindakan-tindakan korupsi, maka kita harus melakukan kewajiban apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, setelah itu baru kita menyelesaikan tugas-tugas lainnya dengan lebih enak. Kemudian kita sebagai mahasiswa atau pelajar tidak menyontek, karena menyontek ini juga merugikan diri sendiri di dalam jangka waktu pendek maupun panjang, serta teman kita merasa dirugikan atau merasa tercurangi. Kemudian tidak memanipulasi apapun itu, memanipulasi lembar pertanggungjawaban, memanipulasi alokasi dana, anggaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita harus bersikap arif dan bijaksana. Kita harus sadar juga bahwasanya suatu kebahagiaan, suatu kesulitan, apapun tantangan dan solusinya bukan hanya serta-merta uang, menyogok, tidak sesingkat itu. Namun kita harus sadar bahwasanya segala permasalahan yang kita hadapi memiliki solusi yang lebih baik. Jadi ketika kita terdesak kebutuhan ekonomi atau apapun itu, jadi kita sebisa mungkin menyelesaikannya dengan cara yang kearifan bijaksana, karena kita hidup untuk meraih kebahagiaan dengan cara menjalankan kebajikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena kita sudah sampai di slide yang terakhir. Terima kasih, semoga kalian paham dengan penjelasan yang sedikit ini. Thank you.